Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Randi Alim Nugraha dan di sini saya sedang ada di Taman Budaya Raja Ali Haji. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan kepada teman-teman semua rumah adat Belah Bubung. Ikutin saya yuk. Rumah Belah Bubung juga disebut rumah rabung atau rumah bumbung Melayu. Rumah bumbung Melayu sesuai dengan kekhasannya sebagai rumah atau bangunan yang khas Melayu, terutama atapnya. Jika dilihat dari kecoraman atapnya, rumah Belah Bubung dapat dibedakan menjadi 3 jenis bangunan. Yang pertama yaitu rumah lipat pandan, yaitu bangunan yang atapnya curam. Kedua yaitu rumah lipat kajang, yaitu bangunan yang atapnya agak mendatar jika dibandingkan dengan rumah lipat pandan. Dan yang ketiga ada rumah atap layar atau disebut juga rumah ampar labu, yaitu bangunan yang di bawah atap utamanya ditambah lagi dengan atap lain. Rumah Belah Bubung didirikan di atas tiang yang tingginya rata-rata antara 1,5 meter sampai dengan 2,45 meter. Hal ini karena rumah Belah Bubung didirikan di daerah tepi pantai, maka dibuat bertiang tinggi supaya jangan terendam air pasang. Alasan lain karena kolong rumah sering pula dipergunakan untuk tempat bertukang membuat perahu atau pekerjaan lainnya, di samping sebagai tempat menyimpan sebagian alat pertanian dan alat nelayan. Rumah adat ini memiliki 3 bagian, yakni selasar, rumah induk, dan penangga. Bagian selasar merupakan bagian paling depan rumah. Umumnya bagian ini digunakan untuk menjamu tamu atau anak-anak dan remaja bermain. Selain itu digunakan juga untuk meletakkan alat nelayan dan pertanian. Untuk sampai kepada bagian depan rumah atau bagian selasar, kita harus menaiki anak tangga. Jumlah anak tangga harus berjumlah ganjil, tergantung pada tinggi rendahnya bangunan. Hal ini dikarenakan dalam budaya Melayu ada kepercayaan bahwa jumlah ganjil melambangkan kesatuan, kelengkapan, dan keharmonisan. Selain itu, desain rumah adat Melayu didasarkan pada prinsip-prinsip estetika dan simbolisme. Jumlah anak tangga yang ganjil dianggap lebih estetis dan lebih seimbang. Yang kedua yaitu rumah induk. Rumah induk adalah ruang inti dalam rumah adat Belah Bubung. Terbagi atas 3 yaitu ruang muka, ruang tengah, dan ruang dalam. Ruang muka pada rumah induk difungsikan untuk kaum perempuan yang belum berumur 7 tahun. Kemudian ruang tengah difungsikan untuk anak pria yang sudah lewat dari 7 tahun. Terakhir, ruang dalam difungsikan untuk kaum lansia dan anak perempuan yang sudah dewasa. Yang ketiga yaitu penangga yang letaknya berada di belakang rumah. Umumnya terbagi 2 yaitu telo dan ruang dapur. Telo berfungsi sebagai penghubung antara ruang induk dan juga ruang dapur. Seperti yang sudah dikatakan bahwa desain rumah adat Melayu didasarkan pada prinsip-prinsip estetika dan simbolisme. Terdapat banyak sekali ornamen pada rumah adat Melayu. Salah satunya yaitu ornamen lebah bergantung. Lebah bergantung terletak pada sekeliling rumah Belah Bubung pada bagian pinggir atapnya. Dinamakan lebah bergantung karena bentuknya seperti lebah yang sedang bergantung. Ornamen ini memiliki filosofi yaitu sikap rela berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Sikap ini tercermin dari hewan lebah yang banyak memberikan contoh seperti kehidupan, memakan makanan yang bersih, memiliki sifat rajin, dan tidak mencari musuh. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai rumah adat Belah Bubung. Terima kasih buat yang sudah menonton. Saya Randi Alim Nugraha. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.